untuk membuktikan bahwa adanya roh. Dari mulai sifat iradat, kudrat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Ini 7 sifat. Jadi mun kita tidak dibukakan tentang ilmu kasab, tentang ilmu tauhid ini, nah, selama-lamanya 2 kemungkinan. Satu, dia mengakui bahwa dirinya yang hidup, ya kan? Sisi kedua, dia mengakui dirinya lah Tuhan. Nah, kan? Jadi kalau kita tidak betul-betul kaji betul-betul, kenal betul-betul dengan sifat 20 ini antara 2 tadi itu. Bisa dia ngaku dirinya sebagai Tuhan, nah, bisa juga dia ngaku dirinya lah yang hidup. Padahal roh, hidup, mati kita, apa yang ada dalam diri kita ini semuanya milik Allah mutlak. Ya. Jasad kita ini, roh kita ini, pokoknya apa yang ada di jong lambut sampai jong kaki itu ya, pada hakikatnya milik Allah. Nah, jadi mungkin kita tidak belajar yang sifat 20, ngaku jadi Allah. Dua kemungkinan tadi itu. Kalau dia tidak belajar sifat 20 pun, bisa dia ngaku bahwa dirinya lah yang hidup. Nah, dalam ibadah dia tetap menyandarkan kepada kemampuannya, kepada dirinya, tanpa ingat sedikit pun bahwa Allah yang memberikan kekuatan. Nah, jadi kita kaji ilmu tadi, sifat nafsiyah, dirinya Allah Subhanahu wa taala, sifat salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Maknawiyah ini sifat Allah yang mutlak. Dengan kita dititipkannya sifat hidup. Tapi hidup yang dengan kita ini punya keterbatasan. Nah, tapi Allah lah yang maha hidup. Ah, gitu. Ndaan pandai mati yang kekal abadi. Ah, ini. Berarti ada maha untuk mengalahkan. Ya, karena Allah ini sifatnya tidak mau dikalahkan. Karena memang mutlak. Sifat Allah seperti itu. Ah, jadi yang malam ini kita coba tentang sifat jaiznya Allah. Supaya paham betul nih, ya. Jadi kita ambil dasarnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ataupun ayat lain ada yang mengatakan innaka ala kulli syai'in qadir. Sama aja. Kalau innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Begitu juga innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya ka itu dinisbatkan kepada Allah. Sungguhnya dialah zat Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Ini begini. Tentang jaiznya Allah. Jaiznya Allah ini ya takluk kepada perbuatan. Kalau dalam ilmu sifat 20 ini yang paling dominan adalah kepada sifat kudrat dan iradatnya Allah. Tidak terpisah kudrat, iradat, alim. Kalau sama basar berkata-kata itu satu paket. Nah, yang sifat jaiznya Allah ini adalah yang maha berkehendak dan maha berkuasa kudrat. Nah, begini. Tapi jangan terkejut dulu, ya, jangan terkejut dulu. Karena kalau kita bahasa kampung yang namanya jaiz nih, kita ambil bahasa kampung aja ya supaya mudah ya. Terserah Allah. Karena Allah ini mutlak, punya keinginan, punya kehendak, punya kemampuan. Kemampuan itu kekuasaan. Karena mutlak. Jadi tidak ada yang bisa mengintervensi. Nah, jangan terkejut. Ya, begini. Karena Allah sifatnya tadi jaiz. Andaikan kita ialah, kalau kita bicara orang lain nanti payah, tersinggung. Zaman sekarang banyak tersinggung orang. Ya, banyak macam-macam. Seandainya kita dari kecil sampai ke mati kali tidak ada yang namanya amal maksiat itu, tidak ada istilahnya kita. Dikatakan amalnya banyak, zikirnya banyak, ibadahnya banyak. Pokoknya tidak ada sama sekali lah. Kalau mun bahasa ilmu adat,
pantas masuk. Tapi kalau Allah tidak demikian, tidak wajib Allah nak masukkan orang tu yang dah beramal tadi kepada surganya Allah. Nah, jadi hati-hati. Itu masalah hakikat nih ya. Jadi kita bagaimanapun taat bagaimana itu Allah tidak wajib masukkan kita ke surga. Seandainya kita beramal ni lalu dengan amal kita masuk ke surga, berarti kehendak Allah tu digagahi, bisa diintervensi, bisa tunduk kepada amalan kita. Sedangkan Allah itu sifatnya tadi jaiz. Nah, ini paham nih. Paham ya? Nah, satu. Yang kedua contohnya begini, andaikan kita ialah sana orang lah. Andaikan kita seumur hidup dari kecil sampai ke mati ialah bermaksiat tolen. Walaupun kita dah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi maksiat kita bergunung-gunung. Berarti kalau secara pandangan ilmu fikih maupun adat, maka orang kita ini dimasukkan Allah ke, tapi Allah dan wajib untuk masukkan kita ke neraka. Nah, ini satu. Karena Allah yang nanti mutlak tak bisa. Seandainya kita ini wajib dimasukkan ke neraka, berarti Allah itu bisa diatur oleh amalan. Nah, itu. Makanya pelajaran kita kemarin, dan boleh kita menyandarkan, berpegang kepada amaliyah. Bukan kita meninggalkan amal. Ingat ya. Nah, ini paham betul nih. Jangan meninggalkan amal. Cuma yang jadikan pegangan itu jangan kepada amal. Kalau kita pegang amal berarti intervensi Tuhan.